Cek 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 cek. Halo sobat anime, kita gas lagi dah 9 to 5. Udah lama gak di-post 9 to 5. Dan kemarin ada yang minta di kolom komentar kan, Bang 9 to 5-nya bang, gantung. Lanjutin. Oke, kita lanjutkan lagi 9 to 5-nya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Kingyun dia pun masuk ke dalam daftar murid-murid yang dicurigai yang berafiliasi dengan para kultivator iblis. Walaupun saat ini Master Sekti dan juga Master Gu mengatakan kalau tidak mungkin Kingyun adalah seorang mata-mata, tapi di sini salah seorang tetua dia pun mengatakan bisa saja Kingyun termasuk mata-mata itu, walaupun hal itu pun dibantah oleh Master Gu. Di sini Master Gu dia pun yakin kalau Kingyun tidaklah mata-mata, dan mungkin saja dia bisa percaya jika saja Kingyun dia menyembunyikan kekuatan aslinya. Tapi jika dia mata-mata, di sini Master Gu dia pun yakin kalau Kingyun tidak mungkin seorang mata-mata. Ucap dari Master Gu. Tapi apa yang diucapkan oleh Master Gu tidak dapat diterima oleh seorang tetua lainnya lagi, di mana kalau ada sebuah kemungkinan kalau Kingyun adalah seorang mata-mata, dan justru malah di sini orang tua ini dia meminta kepada Master Sekti untuk memanggil 3 murid yang telah dicurigai dan langsung interogasi aja, ucap dari orang ini. Tapi hal itu pun langsung dibantah oleh Master Sekti kalau mereka nggak boleh bersikap terlalu terburu-buru. Justru itu akan menakuti para murid-murid dan juga merusak rencana yang mereka miliki, karena mereka ingin tahu apa tujuan Sekte Iblis merusuh di tempat mereka, ucap dari Master Sekti. Dan untuk Master Sekti dia juga mengatakan kalau sepertinya Sekte Iblis memiliki sebuah rencana untuk mengintervensi kompetisi di antara murid dalam sekte kita, ucap dari Master Sekte. Di sini Master Sekte dia juga memiliki sebuah rencana untuk mengatur sebuah pertandingan agar Kingyun dan juga yang dua lainnya akan bertemu di dalam satu pertandingan. Itu akan membuat melihat siapa sebenarnya yang berafiliasi dengan kultivator iblis, ucap dari Master Sekte. Dan hal itu pun disetujui oleh para tetua lainnya. Sedangkan di sisi lainnya, di kamar sebelah, di tempat Kingyun berada saat ini, dia pun mendapatkan sebuah kabar kalau ternyata makhluk kecil ini ingin ikut bersama dengan Kingyun di dalam pertandingan selanjutnya. Tapi untuk Kingyun dia pun mengatakan, aku tahu kalau kau sedang bosan, tapi nggak bisa, kau tidak boleh mengikuti pertandingan, ucap dari Kingyun, yang tentunya membuat makhluk kecil ini dia pun kesal dengan Kingyun karena dia ingin bermain bersama dengan Kingyun. Tapi tiba-tiba saja makhluk kecil ini dia pun ternotis dengan sesuatu hingga membuat dirinya pun sadar kalau ada yang tidak beres, dan dia langsung mengambil lengan dari Kingyun dan ingin mengajaknya pergi ke sebuah tempat. Dan ternyata tempat yang dituju oleh makhluk kecil ini adalah sebuah gunung, area belakang gunung dari sekte mereka, dan itu membuat Kingyun dia pun bertanya kenapa malah dibawa ke tempat ini. Dan untuk makhluk kecil dia pun menunjuk sebuah tempat, dan dia juga langsung membuka tempat itu yang diselimuti oleh dedaunan. Dan ternyata di sini ketika Kingyun melihatnya, dia pun ternotis karena dia melihat ada sebuah bendera yang merupakan bendera sebuah formasi, dan itu membuat Kingyun dia pun tahu kalau ini adalah sebuah bendera formasi tingkat tinggi yang digunakan untuk menciptakan sebuah sub ruang tertentu, ucap dari Kingyun. Tapi di sini Kingyun dia juga mengatakan kalau dia bisa aja menghancurkan formasi ini dengan cukup mudah, tapi jika aku melakukannya, aku takut kalau itu akan menakuti pelaku ini semua, ucap dari Kingyun. Namun di sini Kingyun juga ingin tahu apa yang sebenarnya direncanakan oleh orang ini, kenapa dia membangun sebuah formasi. Tapi jika dia berani menyerang, tentunya ada Master Sekte yang memiliki kekuatan yang cukup untuk dapat menghentikan ini semua, ucap dari Kingyun. Tapi di sini Kingyun dia juga tahu kalau formasi ini sepertinya cukup banyak, dan ini akan membuat sebuah kekacauan. Dan jika kekacauan itu terjadi dan sekte ini runtuh, waduh, kacau nih, nggak bisa aku hidup tenang, ucap dari Kingyun. Dan itu membuat Kingyun dia juga ingin tahu siapa yang membuat formasi ini. Namun ketika Kingyun dia bertanya kepada makhluk kecil ini bagaimana caranya dia bisa tahu ketika formasi ini dipasang, makhluk ini dia pun menjelaskannya kepada Kingyun. Tapi di sini Kingyun malah jadi tambah bingung. Aduh, ngomong apa lah ini. Tapi di sini Kingyun juga bertanya kepada makhluk ini apakah dia tahu siapa yang memasang formasi ini. Dan di sini makhluk ini dia pun menggunakan kekuatan energi spiritual miliknya untuk dapat memvisualisasikan siapa yang telah memasang formasi ini. Dan sebenarnya saja kini tak butuh waktu lama, energi spiritual yang dilepaskan oleh makhluk ini memvisualisasikan bentuk siapa sosok yang telah memasang formasi itu, yang membuat Kingyun yang melihatnya dia pun ternotis karena ternyata yang melakukannya adalah senior Zhao Rui, yang membuat Kingyun, hei, apa yang sedang dia lakukan, pikir dari Kingyun. Namun di sini Kingyun dia juga tahu ini akan sangat merepotkan jika formasi ini dipasang dan juga bekerja dengan semestinya, hingga membuat Kingyun dia memutuskan untuk menyusupi energi pedang miliknya ke dalam formasi ini. Dan jika formasi ini dibangun, Kingyun masih memiliki sebuah kesempatan untuk dapat menghancurkannya. Jadi untuk jaga-jaga saat ini Kingyun dia
Menyelimuti formasi itu dengan sebuah formasi. Dan setelah melakukannya, di sini King Hyun dia juga ternotis ketika makhluk ini tiba-tiba saja mengatakan kalau dia ingin sesuatu lagi yang membuat King Hyun, kau merasa kalau kau telah berjasa, jadi kau ingin mengikuti kompetisi itu kah? Ucap dari King Hyun, dan hal itu pun dibenarkan oleh makhluk ini. Tapi King Hyun lagi-lagi dia mengatakan, nggak bisa cuy, nggak bisa. Ucap dari King Hyun yang membuat makhluk ini dia pun kesal karena King Hyun nggak bisa diajak kompromi. Tapi di sini makhluk ini dia pun tiba-tiba aja membuka lengan baju dari King Hyun dan dia mengambil sebuah talisman. King Hyun aja bisa pakai talisman, masa nggak boleh bawa dia pergi bermain? Ucap dari makhluk ini yang membuat King Hyun, nggak bisa cuy, nggak bisa. Tapi di sini King Hyun tiba-tiba aja, dia juga teringat kalau kompetisi kali ini tidak ada sebuah batasan yang membuat, harusnya kau bisa dong kalau memang turnamen kali ini nggak ada sebuah batasan. Ucap dari King Hyun yang membuat King Hyun pada akhirnya pun dia pun setuju untuk dapat membawa makhluk ini, dan tentunya makhluk ini dia pun sungguh sangat senang. Tapi di sini King Hyun dia juga mengatakan kalau dia rencananya sih ingin menyerah aja besok. Jadi nggak ada sebuah jaminan nih kalau makhluk ini akan bermain juga. Ucap dari King Hyun yang membuat makhluk ini tentunya dia pun kesal dengan King Hyun. Dan keesokan harinya kini kompetisi akhirnya dimulai, dan itu membuat kini para peserta mereka mulai berdatangan ke atas arena. Dan di sini mereka semua ternotis, para penonton semua ternotis ketika mereka melihat Yue yang merupakan murid terbaik. Namun di antara para murid-murid yang udah datang, ternyata ada satu yang belum datang, yaitu King Hyun. Hingga membuat panitia bertanya di mana King Hyun, kenapa dia belum datang. Ucap dari panitia. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh panitia membuat para penonton yang lainnya juga mulai gelisah, dan mereka semua juga mulai bertanya-tanya kemana si King Hyun itu, kenapa dia belum datang. Ucap dari mereka, dan itu membuat sang tetua dia pun kesal karena dia gak bisa menunggu, dan dia pun meminta kepada seorang panitia udah diskualifikasikan aja jika dia nggak datang. Ucap dari orang tua ini. Dengar apa yang diucapkan oleh orang tua ini, seorang tetua lainnya pun mengatakan nggak bisa karena sesuai dengan rencana yang diucapkan oleh Master Sekte sebelumnya, kalau mereka tetap harus menunggu King Hyun. Mengingat King Hyun adalah orang yang salah satu dicurigai berafiliasi dengan kultivator iblis. Ucap dari seorang tetua. Jadi mereka nggak bisa mendiskualifikasikan King Hyun karena mereka harus melihat kemampuan yang dimiliki oleh King Hyun. Ucap dari seorang tetua. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Master Sekte. Dan itu membuat Master Sekte dia mengatakan kalau nggak bisa mendiskualifikasikan King Hyun, dan dia meminta kepada Master Gu untuk segera mengirimkan seseorang untuk mencari di mana King Hyun berada. Dan itu membuat Master Gu dia pun baiklah, aku akan mengirim seseorang. Ucap dari Master Gu. Dan itu membuat kini panitia nggak punya pilihan lain selain harus menunda. Tapi juga dia bingung bagaimana caranya ngomong ini kepada para penonton. Aduh, gimana cara ngomongnya? Hingga pada akhirnya panitia memutuskan untuk menunda pertandingan ini sampai King Hyun datang. Ucap dari panitia yang membuat para penonton tentunya mereka pun sungguh sangat kesal dengan apa yang diucapkan oleh panitia. Bahkan saat ini para penonton mereka semua jadi heboh, dan mereka tidak terima bagaimana bisa pertandingan ini ditunda hanya karena King Hyun enggak datang. Mereka semua jadi rusuh, tapi semua terdiam ketika Yue sudah mulai turun tangan, di mana Yue meminta kepada mereka semua untuk diam. Ucap dari Yue, di mana Yue dia juga mengatakan kalau para peserta yang lainnya aja nggak protes, kenapa para penonton yang protes? Ucap dari Yue, di mana Yue dia juga berujar kepada para peserta lainnya dan bertanya apakah mereka bersedia untuk menunggu sampai King Hyun datang. Dan di sini murid terkuat nomor 3 dia pun setuju untuk menunggu King Hyun sampai datang. Ya, aku setuju dan aku tidak masalah. Ucap dari murid terkuat nomor 3 yaitu Jiang Du. Dan untuk murid nomor 2 dia juga mengatakan kalau dia bersedia untuk dapat menunggu King Hyun. Ucap dari murid terkuat nomor 2 yaitu Zhao Tianlu. Dan hal itu pun juga berlaku kepada murid-murid lainnya lagi. Para peserta yang lainnya mereka semua setuju aja untuk menunggu kedatangnya King Hyun. Mendengar para peserta yang lainnya setuju membuat Yue dia pun sungguh sangat senang, dan dia juga mengucapkan terima kasihnya kepada para senior dan juga junior yang telah berbesar hati. Tapi ternyata nggak semua para senior mereka setuju dengan itu semua, karena ada salah satu dari mereka yang tidak setuju. Aku tidak setuju, ucap dari seseorang. Di mana dia juga mengatakan kalau King Hyun hanya ada di ranah 8, ranah Purple Chaos, dan kenapa mereka harus menunggu King Hyun selama itu. Ucap dari salah seorang murid yang tentunya menotis bagi Yue. Dan ternyata yang berbicara itu adalah murid peringkat 12 yaitu Wang Dao. Di mana dia mengatakan kenapa mereka harus buang-buang waktu hanya untuk menunggu datangnya King Hyun. Ucap dari bocah Wang. Tapi di sini untuk Yue dia pun mengatakan dan juga meminta kepada seniornya ini untuk harap bersabar menunggu kedatangan dari King Hyun, dan berilah sedikit King Hyun kesempatan. Ucap dari Yue. Tapi si tengil ini dia pun mengatakan enggak mau.
nggak ada gunanya. Ujar dari si Tengil hingga membuat Yue harus melepaskan sebuah serangan untuk memberikannya sebuah pelajaran dan meminta orang ini untuk diam. Dan ketika Yue sudah bergerak, barulah orang ini langsung keringat dingin di mana Yue dia juga berujar, "Senior, aku harap kau bersedia untuk menunggu senior King Yun." Ujar dari Yue yang udah mulai pasang badan dan melihat Yue yang merupakan murid nomor 1 terkuat membuat si Tengil ini langsung keringat dingin dong, dan dia juga berujar, "Oke. Menunggu bukanlah sebuah masalah," ujar dari si Tengil ini ketika sudah digertak oleh Yue baru dah kalem. Waduh. Dan benar saja, kini 2 jam kemudian barulah King Yun datang. Dia pun datang juga karena dia dijemput, dan itu tentunya membuat orang-orang yang ada di tempat ini melihat King Yun datang. Mereka semua memandang sinis King Yun karena King Yun udah terlambat 2 jam, dan itu membuat King Yun semuanya, "Aku minta maaf karena aku datang terlambat," ujar dari King Yun. Dan kenapa King Yun terlambat? Karena dia ketiduran. Waduh, semuanya udah di arena dari jam 11, dan King Yun baru datang di jam 1. Dan tentunya hal itu membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka semua kesal dengan King Yun. Tapi di sini King Yun dia juga melihat kalau ternyata ada dong beberapa dari mereka yang tersipu ketika melihat King Yun, dan itu membuat King Yun, kenapa mereka terlihat seperti ini? Murid-murid perempuan itu, apa yang sedang mereka pikirkan? Pikir dari King Yun. Tapi di sini King Yun dia berpikir kalau sepertinya aku kayaknya lebih tampan lah, jadi wajarlah jika banyak yang tersipu dengan diriku, ujar dari King Yun. Padahal enggak. Padahal para wanita-wanita ini mereka semua sedang bergosip tentang King Yun dan juga Yue. Dan mereka juga berpikir jangan-jangan King Yun dan juga Yue mereka memang pasangan kultivasi, ujar dari gadis-gadis ini. Mana gadis-gadis ini mereka juga mulai membayangkan King Yun dan juga Yue yang merupakan pasangan kultivasi, dan mereka pun sungguh sangat membayangkannya enggak, dan mereka melihat kalau sepertinya King Yun dan juga Yue adalah pasangan sempurna, ujar dari mereka. Bahkan saat ini mereka juga menyamakan Yue dan juga King Yun seperti pasangan yang ada di cerita-cerita novel, dan itu tentunya membuat para ciwi-ciwi mereka pun berekspektasi liar tentang hubungan Yue dan juga King Yun. Padahal nggak ada apa-apanya. Waduh. Sedangkan di sisi lainnya untuk Master Sekte, ketika dia melihat King Yun sudah datang membuat Master Sekte, tanpa lama-lama lagi dia langsung membuka pertandingan ini dan dia langsung memberikan yok peserta kepada masing-masing dari mereka. Tapi untuk King Yun dia juga tahu kalau kali ini yok itu tidak diberikan secara random tapi secara khusus, membuat King Yun dia pun bertanya, "Lah, kenapa Patriark tiba-tiba mengendalikan undiannya?" ujar dari King Yun. Dan di sini King Yun dia pun mendapatkan nomor urut A01 yang membuat King Yun, "Alamak, nomor 1 kah?" ujar dari King Yun. Dan ternyata benar dong, di sini pertandingan pertama King Yun dia pun langsung bertanding dengan bocah Tengil yang sebelumnya si peringkat 12. Dan ketika pertandingan akan dimulai, di sini King Yun dia memutuskan untuk menyerah aja. Tapi ketika dia akan menyerah, di sini Master Sekte dia berujar, "Semuanya, kompetisi murid dalam kali ini telah mencapai tahap akhir." Ini Master Sekte juga mengatakan kalau satu di antara 12 peserta akan mewakili sekte mereka di dalam kompetisi yang lebih tinggi lagi, mewakili sekte mereka. Dan Master Sekte dia juga meminta kepada mereka semua untuk bertanding dengan serius dan mengeluarkan semua kemampuan yang mereka miliki dan jangan malu-maluin sekte mereka. Dan itu membuat King Yun, "Lah, ada apa ini?" Tapi di sini King Yun dia juga tahu setiap kata-kata yang diucapkan oleh Master Sekte adalah sebuah tekanan untuk dirinya untuk tidak menyerah. Dan itu membuat King Yun dia pun tahu kalau ini semua adalah rencana dari Master Sekte untuk memaksa dirinya terus bertanding. Pasti ini semua diarahkan kepada diriku kan. Aduh, Master Sekte, dengan cara begini aku nggak bisa menyerah dong, ucap dari King Yun. Dan itu membuat King Yun dia pun sungguh sangat kesal dan dia terpaksa harus bertanding. Dan dia langsung mengeluarkan talisman miliknya dan dia juga berujar di dalam hati kalau dia nggak akan memberikan Master Sekte teh obeng lagi. Lihat saja, ucap dari King Yun di dalam hati. Dan setelah King Yun dia melepaskan talisman miliknya, di sini lawannya bocah Wang dia pun kesal dengan King Yun yang udah menunggu lama hingga membuat dia langsung melepaskan sebuah serangan yang dia sebut sebagai Nebula Sorting Star. Dan ketika dia melepaskan sebuah serangan, ternyata serangannya pun dapat dipatahkan oleh King Yun dengan cukup mudah. Setiap serangan yang dilepaskan oleh lawannya dapat dipatahkan dengan barrier pertahanan yang dimiliki oleh King Yun. Dan di sini King Yun, ya dia pun santuy-santuy aja karena serangan dari lawannya tidak banyak berguna. Namun di sini lawannya juga tidak mungkin menyerah begitu saja dan dia kembali melepaskan sebuah serangan dari titik buta. Dan untuk King Yun, lagi-lagi dia melepaskan talisman miliknya yaitu 100 Inferno Dragon Talisman. Dan itu membuat serangan dari lawannya lagi-lagi
dapat dipatahkan dengan cukup mudah. Dan tentunya dipatahkan lagi serangannya membuat si Tengyou ini dia pun kesal dengan King Yun dan dia langsung mencoba untuk melakukan sebuah inisiasi lagi serangan ketiga dan ketiga. Serangan ketiga datang di sini. Sas mengenai King Yun, tapi yang terkena hanyalah sebuah bayangan dan itu membuat bocah tenggal ini dia pun sungguh sangat kesal. Sebuah bayangan ilusi kah? Ucap dari bocah ini. Dan untuk serangan ketiga ternyata memang tidak berguna dan tidak mengenai King Yun secara langsung. Tapi di sini untuk serangan keempat tiba-tiba aja serangan itu sangat dalam hingga membuat King Yun sebenarnya ya bisa aja dia menghindari ini semua, tapi di sini King Yun dia pun berencana untuk dapat keluar dari dalam pertandingan ini. Jadi dia akan pura-pura terkena dan dia akan menyerah. Dan itu akan membuat dia kalah dan dia akan keluar dari dalam kompetisi ini. Tapi ketika Hyun sudah pasrah, tiba-tiba aja salah satu giok ataupun token yang ada bersama dengan dirinya bercahaya yang memancarkan energi yang sangat-sangat kuat yang mengejutkan bagi mereka semua. Dan itu membuat wajah ini tiba-tiba aja tubuhnya tidak dapat bergerak. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Ucap dari bocah ini. Dan untuk Hyun dia juga bingung lah. Ini energi apa? Pikir dari King Yun. Sedangkan untuk bocah ini dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi karena tubuhnya nggak bisa bergerak. Dan untuk King Yun dia pun tahu kalau sepertinya ini adalah ulah dari Yaelah, makhluk kecil itu. Kau kah? Ucap dari King Yun. Dan benar saja kini di atas arena penuh dengan energi yang sangat-sangat gelap. Dan itu ternyata energi yang dipancarkan oleh makhluk kecil ini yang membuat King Yun halah. Kenapa kau muncul? Dasar anak nakal. Ucap dari King Yun. Padahal dia ingin menyerah. Tapi kenapa makhluk ini malah muncul? Aduh, ada repot dah nih. Ucap dari King Yun. Dan aksi apa yang akan ditunjukkan oleh makhluk kecil ini di atas arena akan kita bahas di part lanjutannya aja ya. Besok gua up bareng sama Chopan. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.